Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuridayati Hashim dari SDN Bakalan 1 Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pada video ini saya akan memaparkan aksi nyata materi seri pelatihan mandiri topik Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya saya jelaskan dulu tujuan pelatihan Merdeka Belajar. Pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada pelatihan ini ada 5 modul yang nantinya akan dipelajari. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, ada 3 materi yang akan dipelajari, yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. 2. Apa peran saya sebagai guru? 3. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Dan kesimpulan dari modul 1 adalah pendidik mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri sebelum mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Maka dari itu, pendidik perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik secara lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, pendidikan adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran guru menuntun perjalanan murid-murid untuk menemukan jati diri mereka dan mengantarkan murid menuju cita-citanya. Guru juga berperan membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan melalui murid-murid. Masuk pada modul 2 yaitu mendidik dan mengajar. Pada modul ini ada 3 materi yang akan disampaikan, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Kesimpulan dari modul mendidik dan mengajar yaitu memahami pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa Indonesia adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Amung. Ing ngarso sung tulodo, seorang guru harus bisa menjadi teladan. Ing madyo mangun karso, seorang guru harus bisa membangkitkan semangat murid-muridnya. Tutwuri Handayani, seorang guru harus menjadikan murid-muridnya seorang yang mandiri. Dalam mendidik murid harus sesuai dengan konteks pendidikan nasional berdasarkan garis-garis bangsa atau kultural nasional agar kebudayaan bangsa semakin kuat dan tidak tergerus oleh kebudayaan negara lain. Kebudayaan adalah hasil budi manusia secara lahir dan batin. Maka seorang guru harus bisa memberikan pendidikan lahir dan batin secara seimbang. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini ada 2 materi yang akan disampaikan, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid ada 3 macam. Yang pertama, kodrat keadaan, yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan. Yang kedua, kodrat alam. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat
dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Yang ketiga, kodrat zaman. Kodrat zaman adalah bagian murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai perkembangan zaman. Materi kedua tentang asas trikon. Asas trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen adalah bersama budaya lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai-nilai atau identitas negara lain. Yang terakhir, konsentris. Konsentris adalah bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Ki Hajar Dewantara berpesan, Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima kebudayaan asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Materi yang dipelajari pada modul 4 yaitu menumbuhkan budi pekerti. Sedangkan poin-poin yang disampaikan pada modul 4 antara lain 1. Teori tabula rasa. Teori ini beranggapan bahwa kodrat anak seperti kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Kedua, teori negatif. Teori negatif beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi dengan penuh, dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara mengintegrasikan dua teori yaitu teori tabula rasa dan teori negatif menjadi teori konvergensi. Teori konvergensi yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas artinya. Tugas pendidik membantu murid menumbuhkan kepribadian dan budi pekerti baik. Seorang pendidik tidak cukup membantu murid di bidang kecakapan kognitif saja, tetapi bisa membantu untuk menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupan murid. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta dan rasa, sehingga menghasilkan karsa. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul ini ada dua materi yang akan disampaikan. Pertama, mengantar murid selamat dan bahagia. Materi ini menjelaskan seorang guru harus bisa mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupan sesuai fungsi pendidikan. Sistem Among Ki Hajar Dewantara. Momong berarti merawat dengan penuh ketulusan dan kasih sayang disertai harapan dan doa. Among berarti memberikan contoh baik dan buruk tanpa mengambil hak murid. Ngemong berarti proses mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai kodratnya. Materi kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Materi ini menjelaskan pada abad 21, kompetensi penting yang menjadi tantangan para guru yaitu kompetensi literasi dan kompetensi murid menjadi mandiri. Tuntunan pembelajaran abad 21, guru menjadi fasilitator pembelajaran sepanjang hayat,
membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Tugas pendidik mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajar dalam memperbaiki bangsa. Bapak Ibu guru hebat, demikian aksi nyata Merdeka Belajar yang saya paparkan. Setelah Bapak Ibu guru menonton aksi nyata ini, silahkan Bapak Ibu guru memberikan umpan balik melalui Google Form berikut. Google Form juga dapat diunduh melalui kolom deskripsi. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.